Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita di pagi hari ini tertulis di Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang kesia-siaan dalam hidup. Bahwasanya Salomo memperhatikan adanya suatu keadaan hidup seseorang yang mengusahakan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri, dan hal yang terbaik itu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya, sehingga ia berjerih lelah sendiri dalam hidupnya, dan ternyata apa yang ia usahakan itu ternyata tidak dapat diteruskan kepada orang lain atau generasi yang selanjutnya. Tetapi ketika Salomo melihat hal itu, ia melihat suatu hal keadaan yang lebih baik, bahwasanya berdua lebih baik daripada sendiri. Ada kata yang sangat penting yang boleh kita perhatikan. Pernah ungkapan ini disampaikan bahwa jika kamu ingin berjalan lebih cepat, maka berjalanlah sendiri. Tetapi jika kamu ingin berjalan lebih jauh, maka berjalanlah dengan bersama-sama. Hal itu juga yang menjadi sangat penting kita renungkan hari ini, bahwa belakangan ini sikap individualisme yang sangat tinggi, memiliki idealisme yang luar biasa, tetapi lebih mementingkan tentang aspek kepribadian, keindividualnya, tetapi tidak melihat kepada personal yang lain. Dia mengusahakan memang banyak hal dan memikirkan banyak bentuk yang penting dalam hidup, tetapi tidak berdampak bagi orang lain. Bukankah ketika kita mengerjakan sesuatu itu hanya untuk diri kita sendiri adalah sesuatu hal yang bersifat terbatas? Artinya dari aspek itu Salomo ingin berkata bahwa jika kamu mengusahakan untuk dirimu sendiri dan kemudian kamu tidak menorehkan nilai untuk kehidupan keberlangsungan yang seterusnya, bukankah itu adalah suatu kesia-siaan? Jika kita boleh memikirkan satu hal, aku mengupayakan untuk kudir sendiri, setelah itu aku mati, selesai sudah. Artinya kita memikirkan hanya untuk diri kita, tetapi tidak memikirkan untuk hidup yang selanjutnya yang sedang berlangsung. Bukankah itu sekarang yang sedang menjadi budaya yang negatif dalam dunia ini? Egosentris seseorang itu telah menghancurkan bumi ini. Ia mengusahakan untuk kepentingan dirinya sendiri, membuat kesenangan melebihi dari apa yang diberikan oleh bumi ini. Dia mengeksploitasi. Dan lihatlah keadaan saat ini, bahwa banyak hal yang buruk terjadi pada waktu ini adalah karena peninggalan-peninggalan mereka terdahulu yang begitu serakah dengan diri mereka sendiri, sehingga tidak memikirkan kehidupan yang selanjutnya. Maka ini boleh merespon hal-hal yang terjadi di dalam dunia saat ini, bahwasanya ketika dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, maka kita harus melihat, jika kita bersama, maka kita akan dapat melakukan banyak hal. Tetapi jika kita hanya sendiri, mungkin kita memikirkan hal yang besar, tetapi kita mengerjakan hal yang kecil. Lakukanlah semuanya itu dengan bekerja sama untuk mendatangkan hal yang baik di dunia dan kehidupan ini, bukan memikirkan untuk diri sendiri. Berdua lebih baik daripada sendiri, maka bersama kita dapat menyelesaikan hal-hal yang besar. Bukankah hal itu juga pernah diingatkan kepada jemaat di Galatia? Bersama-samalah untuk menanggung bebanmu. Demikianlah kita ternyata memenuhi hukum Kristus, bahwa kita harus bersama-sama di dalam hidup ini
untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan ini bukan kesia-siaan hidup belaka. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dengarkan hari ini. Tolong kami Bapa, bimbing kami supaya kami hidup bukan dalam hidup yang penuh dengan kesia-siaan belaka, tetapi kami hidup bersama-sama untuk menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukan berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat padamu. Lewat komunitas kami, lewat semua kami yang ada di dunia ini, kami mengerjakan hal yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.